Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengurusan jenazah. Pertama, memandikannya. Sebelum memandikan harus kita pastikan dulu area untuk pemandian jenazah sudah tertutup dari semua pandangan non-muhrim. Dan siapa yang harus memandikan jenazah? Sebaiknya dianjurkan yang paham tentang fikih bagaimana memandikan jenazah dan diutamakan dari kerabat maitnya. Jika jenazah adalah laki-laki maka pemandinya pun laki-laki, begitupun sebaliknya kecuali jika sudah menikah, pasangannya seperti istri dan suaminya ataupun suaminya boleh ikut memandikannya. Lalu untuk memandikannya sebaiknya menggunakan air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan menyediakan air yang sudah dicampur kapur barus untuk penyiraman terakhir. Dan untuk pemandi jenazah disarankan menggunakan sarung tangan untuk ketika membersihkan jenazah agar terhindar dari kotoran-kotoran, lalu menggunakan masker juga untuk mengurangi bau dan menyediakan kain untuk menutup aurat jenazah untuk perempuan dari dada sampai lutut dan untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Lalu selanjutnya jika jenazah memakai pakaian maka diharuskan dibuka terlebih dahulu. Jika sulit disarankan menggunakan gunting. Dan sebelum memulai memandikannya, agar mempermudah pemandian disarankan untuk memperlemas persandian jenazah seperti menekuk kedua pundaknya ke atas dan ke bawah sampai 3 kali, merentangkan tangan, menekuk dan merentangkan tangan jenazah, lalu menekuk dan merentangkan kaki jenazah sampai persendian jenazah lemas dan mudah untuk dimandikan. Dan ketika mulai memandikan, angkat jenazah sampai posisi seperti mau duduk dan tekan-tekan perut jenazah sehingga kotoran dari dalam badan jenazah keluar. Dan juga bersihkan rongga-rongga mulut jenazah, juga rongga-rongga yang ada pada tubuh jenazah sampai bersih. Dan jika jenazah mempunyai kumis atau janggut juga dicukur, dan jika kukunya panjang boleh digunting. Dan untuk perempuan dianjurkan juga dikepang 3 dan diletakkan di bawah kepalanya. Dan untuk penyiraman jenazah diharuskan dari kanan ke kiri, dimulai dari kepala sampai bawah. Lalu wudukan jenazah seperti saat dia masih hidup. Dan untuk penyiraman terakhir dianjurkan disiram menggunakan kapur barus. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Yang pertama, sebenarnya yang umum adalah menyediakan 3 lapis kain, tetapi untuk perempuan sunnah menyediakan atau menggunakan 5 kain lapis kafan. Untuk perempuan 5 kain itu, yang pertama kain yang paling lebar yang diletakkan paling bawah, 2 kain lebar yang diletakkan paling bawah, lalu kain untuk menutupi dari pusar hingga bagian bawah, dan kain yang digunakan dari pundak bagian anggota atas tubuh sampai bawah, lalu kain yang digunakan untuk khimar. Dan untuk proses pengkafanan jenazah maka disediakan tali-tali untuk mengikat jenazah, diletakkan paling bawah. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, lalu diletakkanlah kain lebar di atas ikatan-ikatan yang sudah dijejerkan tadi, lalu taburkan kapur barus atau wangian di atas kain tersebut, dan hal itu dilakukan sampai kain yang terakhir. Lalu letakkan jenazah di bagian tengah dan gulungkan kain dari kanan ke kiri dan sebaliknya sampai selesai.
Lalu bungkus dan ikat paling atas ikatan pocong itu, dan diikat sesuai kebutuhan.